secara PPD. Kemudian ada tugas yang kami suruh buat itu kayak video pembelajaran P5 namanya. Ya, jadi itu video saya nanti temanya tentang musyawarah. Ya, topiknya itu bagaimana pengambilan keputusan dalam suatu masalah. Oh iya. Jadi saya ini tentu senang sekali ada ini. Kemudian saya akan mendukung terus apa yang menjadi kebutuhan Anda dalam PPD. Caranya dan protokol itu yang diinginkan. Tinggal berkolaborasi sama yang lain. Baik. Selamat ya. Suruh jam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah. Sudah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya kepada ketua kelas untuk memimpin doa pagi hari ini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sirni ilmu. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Saya harapkan kepada satu untuk menjadi dirjen. Silakan. Ya, semuanya berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Kita Eka Guru akan mengecek kehadiran peserta didik ya. Abdul Rahman, Hadir. Bayu Setiawan, Hadir. Selvi, Hadir. Yogi. Hadir. Oke ya, semuanya hadir ya. Hadir. Oke. Selanjutnya Pak Guru akan masuk di pertanyaan pemantik ya. Dalam suatu lingkungan kita di masyarakat ya, ketika ada pemotor saling bersenggolan ya, pasti terjadi sebuah apa? Keributan. Keributan ya. Keributan itu apa lagi? Tawuran. Tawuran, adu fisik, adu jotos ya. Bagaimana kira-kira cara kalian untuk menyelesaikan masalah tersebut? Musyawarah. Ya, dengan cara bermusyawarah ya. Jadi ada yang tahu itu musyawarah itu seperti apa? Tidak tahu. Ada yang tahu musyawarah itu seperti apa? Atau pernah lihat di samping rumahnya, di lingkungan rumahnya ada apa ya, percekcokan atau apa? Pernah? Nah, bagaimana mereka menyelesaikannya atau tidak selesai pada saat itu? Dipisahkan ya? Oke. Ya, jadi materi hari ini itu tentang P5 PPRA ya, mengenai tentang musyawarah, yaitu topiknya tentang pengambilan keputusan dalam suatu masalah ya. Ya, oke. Sebelum kita masuk, kita akan mengetahui apa itu sebenarnya P5 PPRA ya. Apa itu P5? Ya, sebelum kita masuk, Pak Guru akan membangkitkan semangat peserta didik terlebih dahulu dengan cara kita melakukan ice breathing ya, tepuk P5. Mari kita semua tepuk P5 ya. 1, 2, 3, tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, yes, yes. Luar biasa, mantap. Oke. Baik, kita akan mengenali apa itu sebenarnya P5 ya. Ya, menyimak videonya tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Apa itu P5? PPRA.
Jadi P5 itu adalah pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk membangun sikap Pancasila peserta didiknya. Jadi P5 itu ada sebuah proyek yang kita buat ya. Jadi pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas saja, tapi kita bisa melakukan pembelajaran di luar kelas ya. Oke, outdoor namanya ya, pembelajaran outdoor ya. Ya, ada pun tipe-tipenya itu. Ya, ada pun tema-tema P5 itu ada bangunlah jiwa, kemudian berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika. Ada juga gaya hidup berkelanjutan. Seperti di luarnya kita mencari sampah-sampah dan kita mendaur ulangnya ya, menjadikannya sebuah aneka kerajinan apa ya semua. Kemudian kearifan lokal. Selanjutnya kewirausahaan dan yang terakhir demokrasi ya, soal demokrasi ya. Gitu. Ya, jadi hari ini kita masuk di pembelajaran P5 itu tentang belajar musyawarah ya. Yang jadi belajar musyawarah ini tema P5-nya itu tentang suara demokrasi ya. Jadi definisi musyawarah. Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab yaitu syawarah yang artinya berunding dan mengajukan sesuatu. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian sebuah masalah, ya. Ya, adapun ciri-ciri musyawarah itu dilakukan lebih dari 2 orang. Nah, yang kedua semua orang mempunyai kedudukan yang sama. Jadi ketika kita melakukan musyawarah, semuanya punya semua orang berhak mengungkapkan pendapat ya. Nah, itu namanya bermusyawarah ya. Adapun syarat musyawarah yang baik dipimpin oleh 1 orang. Nah, jadi dalam musyawarah tersebut ada 1 orang yang menjadi moderator atau ketua ya, pemimpin dalam suatu musyawarah tersebut sehingga berjalannya musyawarah dengan baik ya. Kemudian peserta diberi waktu dan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapatnya. Kemudian hasil akhir dari musyawarah dilakukan oleh semua peserta. Pimpinan harus bisa merangkum hasil musyawarah. Jadi pimpinan sidang atau pimpinan dalam suatu musyawarah tersebut dapat membuat notulen ya. Notulen itu sebuah rangkuman ya, kemudian dijabarkan, dipaparkan pada saat musyawarah berakhir ya. Mari kita menyimak sebuah tayangan video mengenai beginilah terjadinya suatu konflik ya ketika tidak diselesaikan dengan cara bermusyawarah ya. Ya, silakan kita simak baik-baik videonya. Ya, ini sebuah pertandingan sepak bola ya. Permasalahan tidak diselesaikan dengan secara baik-baik, ya diselesaikan dengan secara bermusyawarah, beginilah terjadi konflik, adu jotos apa semua ya. Seandainya mereka menyelesaikannya dengan bermusyawarah, pasti tidak akan terjadi seperti ini ya. Sudah kita menyimak video tersebut tadi ya. Jadi inilah salah satu contoh musyawarah yang tidak diselesaikan secara baik-baik ya. Ya, jadi sebentar kita akan melihat kontekstualisasi teman-teman Pak Guru ya dalam bermusyawarah dengan baik ya. Oke. Baik, silakan kita simak secara langsung. Ya, silakan simak. Jadi begini Bu, saya mau musyawarah tentang masalah di kelas saya. Setiap pembelajaran agama selalunya itu siswa dia keluar atau kadang tidak masuk ke dalam sekolah. Kira-kira ini apa solusinya supaya para anak tidak bosan di kelas? Ya, saya lihat pendapatnya nanti juga. Mungkin dari dulu memulai pelajaran, langkah baiknya sebelumnya itu kan kita sudah kenali karakter siswa masing. Nah, di situ kita bisa lihat permasalahannya apa, dan baik dari siswanya maupun gurunya. Mungkin dilihat dari segi pembawaannya di saat mengajar, mungkin kita harus lebih kita pahami kembali, kita ini lagi kembali, siapa tahu ada
siswanya tidak bosan. Jadi ini kesimpulannya kita saya sebagai guru memperbaiki metode saya kemudian dengan siswa dan bagaimana supaya di kelas itu tidak bosan ya. Terima kasih banyak Bu atas masukannya ya. Ya, sama-sama. Baiklah, itulah tadi contoh kontekstualisasi musyawarah yang baiknya. Selanjutnya kita akan mempraktekkan secara langsung ya bagaimana cara musyawarah yang baik. Terlebih dahulu kita mencari masalah apa yang ada di kelas ini. Apa masalah di kelas ini? Belum ada ketua kelas. Belum ada kelas ya. Jadi ketua kelas itu sangat penting di dalam kelas ya. Dan dia atur teman-temannya semuanya ya. Jadi kita akan membentuk ketua kelas ya. Jadi siapa yang bersedia menjadi ketua musyawarah ini atau moderator pada hari ini? Silakan bisa? Oke. Ya, silakan mejanya dibentuk. Kelompok semua. Silakan. Baiklah, kita akan melakukan musyawarah pada pagi hari ini. Ya, silakan ketua untuk memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator akan memimpin rapat musyawarah pemilihan ketua kelas. Yang bisa mencalonkan menjadi ketua kelas. Saya. Ada lagi? Apakah masih ada lagi yang ingin mencalonkan menjadi ketua kelas? Saya ketua. Saya akan mengusulkan kepada saudara kami. Saya ketua, saya setuju mengusulkan saudara kami. Apakah Farid bersedia mencalonkan menjadi ketua kelas? Ya, saya setuju. Baiklah, marilah kita mengadakan pemungutan suara pemilihan ketua kelas. Jadi, nomor urut 1 atas nama saudara Aldan dan nomor urut 2 saudara Fahri. Selanjutnya, silakan masing-masing siswa mengangkat tangan untuk memilih nomor urut 1. Ya, silakan nomor 1 siapa yang pilih nomor 1? Angkat tangan. Berapa suara? 4. Berapa moderator? Suara moderator? 4. 1, 2, 3, 4. Ya, selanjutnya lagi bacakan moderator. Untuk calon nomor urut 2, Silakan angkat tangan. silakan angkat tangan. Saya. Berapa moderator? 5. 5, Kamu angkat tangan juga? 6. 6 ya. 3. Ya. Jadi inilah salah satu contoh musyawarah Yang baik. yang baiknya dalam kelasnya. Jadi untuk nomor urut 1 suaranya itu hanya berjumlah 4. Ya, sedangkan nomor urut 2 berjumlah 6. Ya, jadi otomatis ketua kelasnya adalah Farid ya, nomor urut 2. Ya. Baiklah, untuk kesimpulan kita pada hari ini tentang musyawarah. Ya, jadi musyawarah itu adalah cara untuk menyatukan perbedaan pendapat dengan mengutamakan kesepakatan seluruh anggota, ya. Dan untuk mendapatkan kesepakatan atau mufakat, semua peserta harus bersifat terbuka dan saling menghargai pendapat orang lain. Nah, seperti hasil tadi ya tentang pemilihan ketua kelas, ya. Jadi semua sudah bermusyawarah dengan yang baik ya. Tidak ada keributan, tidak ada. Ya, jadi semoga dari hasil
pembelajaran P5 kita hari ini ke depannya saya harap semoga pembelajaran ini bisa kita terapkan ke depannya ya. Kehidupan sehari-hari itu bermusyawarah terlebih dahulu ya. Untuk menyelesaikan semua permasalahan. Ya, mungkin cukup sekian. Akhirul kalam minallahi subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.